Kenapa dari tadi saya ngotak-ngatik lambung? Karena memang 80% kekebalan tubuh kita ada di lambung. Nah, maka masalahnya sekarang banyak orang lambungnya gak seimbang, malah justru di stop produksi asam lambungnya. Ya, obat-obatan ya. Salahkah itu ya? Saya nggak tahu salah atau benar ya. Tapi jelas bukan itu poin yang saya mau kejar. Karena judul yang kita mau angkat adalah keseimbangan atau ketidakseimbangan yang kita mau seimbangkan. Itu pertama, air tajin. Jadi mulai sekarang saran saya kepada ibu-ibu sekalian, ya mulailah rutin mengkonsumsi air tajin. Ya, satu gelas cukup lah. Saya pun sekarang minum. Ya, kebetulan pas lagi ada beras di rumah yang bisa saya. Berarti boleh nggak pakai beras coklat, beras merah, beras hitam boleh. Yang penting pokoknya berasnya beras yang bebas residu itu aja. Nah, poin yang kedua, sekalian. Tubuh kita, khususnya lambung ya, kita perlu jaga agar dia tidak turun kondisinya. Nah, maka jaga perut Anda untuk tidak kosong. Jaga perutnya untuk tidak kosong. Berarti makan terus dong, bukan tiap 10 menit makan, bukan. Ya, 1 jam, 2 jam, kunyah-kunyah sedikit gitu kan, supaya ada isi di perutnya. Ya, kalau perutnya sudah aman, perutnya sudah berisi, itu insya Allah aman. Ya. Jangan tanya dulu bagaimana dengan puasa, nanti itu pembahasannya. Lalu apa makanan yang sangat baik yang kita bisa konsumsi untuk menjaga itu semua? Ya, ternyata 3 jenis buah ini ya bisa Anda konsumsi ya untuk menjaga tadi keseimbangan asam lambung tadi, karena buah-buah ini khususnya ya 2 buah ini itu sangat tinggi dengan amilum. Yaitu apa? Alpukat. Yang pertama alpukat. Yang kedua pisang. Ya. Yang ketiga kurma. Jadi alpukat, pisang dan kurma. Berarti alpukat, pisang dan kurma dimakan per 2 jam. Kalau bisa mah makan aja. Ya, kalau Anda mau bikin jus juga nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Kan pesan saya tadi supaya lambungnya terisi, supaya tidak nyeri, terutama bagi Anda atau orang-orang yang tubuhnya bermasalah. Berarti nanti tiga sayur buah tadi itu boleh nggak di blender? Boleh. Ya, minum. Jadi mungkin ya beberapa jam, 2-3 jam, atau tadi ya saya katakan tadi beberapa tentang waktu itu Anda konsumsi ya. Dan sama banyak ya, mungkin 2 teguk, 3 teguk kalau dibikin jus. Tapi kalau tidak mungkin ya dipotong-potong ya, nanti dimakan, kasih sedikit, kasih garam sedikit ya, garam mineral, dan kasih madu sedikit ya, dikunyah-kunyah. Insya Allah itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam lambung ya. Itu yang keberapa? Kesekian. Ya. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah mulai perbanyak mengkonsumsi makanan, terutama buah-buahan, tapi jangan terlalu matang. Jadi kalau makan buah ya, terutama di saat kondisi sekarang ini ya, karena nih nanti ibu akan lihat tuh, kemungkinan besar nih ya, trennya Desembernya akan meningkat. Desember akan meningkat sampai akhir Desember dan Januari pertengahan. Ya, maka yang namanya perang ya, kita perang lawan virus ya. Ya, maka kita harus siap senjata. Ya, gitu aja. Nah, jadi apa tadi? Buah-buahan yang matang normal. Matang normal kayak pisang kan, kalau udah matang banget kan dia ada titik-titik tuh, patch-nya itu. Nah, nggak usah pisang yang itu. Ya, pisang yang matang normal aja lah. Bukan overripe ya, kalau mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Kan itu. Nanas juga kan, nanas itu kan kalau udah kematangan kan biasanya dia agak bau-bau alkohol. Nah, itu alkohol tuh. Karena proses pematangan itu membutuhkan atau akan melibatkan alkohol ya, pematangan buah. Itu makan buah-buahan. Berarti kita boleh makan itu nggak? Gorengan nggak? Atau boleh makan makanan yang biasa kita makan nggak? Ya tergantung, kalau tubuh Anda, lambung Anda kuat, silakan aja. Tapi sekali ini kan sekarang begini, di lingkungan kita ini kan semua sekarang ini kan, virus ini nanti akan ujung-ujungnya sama kayak virus influenza. Siapa yang kena, siapa yang lemah, siapa yang dia yang kena gitu loh. Itu aja.
Ya. Siapa yang lemah dia yang kena. Siapa yang kuat? Orang yang kuat pencernaannya. Tanda kuat pencernaan itu contohnya dari apa? Ya dari aktivitas ya, termasuk orang-orang yang apa tuh namanya, tidak mood swing. Mood swing itu salah satu orang yang pencernaannya lemah. Mood swing, mungkin bahasa kita tuh baperan ya, baperan. Salah satu ciri orang baper tuh apa? Gampang live group WA, ngomongin dikit keluar, hidup di hutan aja kayak begitu ya. Dikit-dikit baper. Ini orang kayak gini kurang pisang, kurang kurma, kurang alpukat. Ya, seperti itulah. Baik, kemudian tadi ada pisang, kurma, dan buah-buahan lain, yaitu mulai Anda makan. Jadi boleh makan tepung. Saran saya jangan terigu. Jadi kalau Anda mau cari tepung, carilah tepung-tepung yang non-gluten. Ya, non-gluten banyak tuh. Saya kira mungkin di Balikpapan sudah mulai banyak tuh toko organik. Kalau belum ada, Anda bikin deh. PWP bikin toko organik. Kan keren tuh. Jadi makan makan camilannya, penganannya itu juga bisa dari makanan-makanan non gluten. Ya, orang tua kan zaman dulu orang tua kita juga makan singkong loh, beda antara singkong dan tepung terigu gorengan, beda. Kan tepung terigu tuh kan gorengan tuh kan udah gluten, kalau singkong kan non gluten. Makanya sekarang kan ada mocaf itu, modified cassava flour. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin gorengan, caranya gimana? Ambil sayuran, terus dikasih mocaf, terus di bake di oven. Jadi nggak pakai minyak, kan bisa tuh. Bisa nggak Bu? Setahu saya sih bisa. Ya, saya kemarin dapat kapan-kapan lah, saya pernah dikirimin pempek dari tepung itu juga, ternyata enak tuh. Terus ada yang ngirim saya brownies juga. Jadi ibu-ibu dari Depok pas saya lagi dikirimin sama dia, atau ada brownies, ada apa. Emang beberapa sih ada yang nggak enak. Nggak enak kenapa? Karena nggak biasa lidah kita. Ya, tapi sebenarnya kalau udah biasa makan ya makan aja lah, kayak orang makan kayak sekarang, zaman sekarang kan orang Indonesia mah nggak tahu rasa sosis, rasa pizza, nugget itu kan 10 tahun, 20 tahun yang lalu kan kita nggak paham rasa itu kan karena kebiasaan aja. Itu ya. Jadi selanjutnya yang perlu Anda tambahkan ya, beberapa herbal-herbal yang sifatnya menguatkan pencernaan atau lambung. Apa itu? Ya kurma, habatus sauda, zaitun ya. Habatus sauda, kurma, zaitun ya, madu ya, itu insya Allah sangat membantu pencernaan kita. Kalau nggak ada zaitun juga hati-hati beli ya. Nah, zaitun itu sekarang yang banyak di toko-toko tuh, wallahualam saya nggak tahu seperti apa. Saya kemarin zaitun itu kalau Anda minum beneran zaitun ya, itu dia panas di tenggorokan. Ya, panas di tenggorokan, di leher itu panas ya. Itu yang benar. Ya kalau cuma numpang lewat doang, jangan-jangan zaitun apa tuh namanya? Bukan extra virgin atau bukan, bisa jadi refinasi gitu. Ya, cari banyak kok sekarang jual organik virgin oil gitu kan. Olive ya, maaf. Kemudian setelah itu ya, tadi ada madu, kurma segala macam ya. Jadi tingkatkan konsumsi sayuran dan buah Anda sampai 80%, itu pesan saya. Ya. Tingkatkan konsumsi buah dan sayur Anda sampai 80%, kecuali cempedak, nangka, dan durian. Kenapa cempedak, nangka, dan durian itu dikurangi? Saya nggak tahu di Balikpapan lagi musim itu apa tidak, tapi kalau musim, ketika Anda lewat pengen makan, oke, makanlah sekali. Tapi ketika Anda lewat lagi datang situ mau makan lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berdoa supaya tidak terkena godaan hawa nafsu. Seperti itu ya. Kenapa? Karena alkohol ya. Karbonya tinggi plus alkohol. Jadi dia gampang banget fermented dalam tubuh kita. Jadi 3 buah tadi sekali-sekali oke. Kalau pengen saja nyicip judulnya. Kalau nyicip sampai 3 buah durian bukan nyicip, namanya doyan. Ya. Dia cempedak, nangka, sama durian. Ya. Seperti itu. Lain buah boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi usahakan buah-buah yang tinggi amilum. Ya.
buah-buah yang tinggi air ya, kayak semangka gitu, usahakan dikurangi. Semangka tinggi air kan, pir, semangka ya itu dikurangi.